bikin video, akhirnya bikin lagi juga. Nah, untuk kali ini video yang bakal aku bikin ini tentang diri aku sendiri. Dari mulai biodata aku, deskripsi diri aku, terus gimana sih kepribadian aku, terus kelebihan kekurangan diri aku, terus juga tentang idol-idol aku, orang-orang yang aku sukain, dan juga ada list mimpi yang pengen aku wujudin dalam kurun waktu tertentu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Halo, nama aku Dea Febrianti. Aku lahir di Bandung tanggal 15 Februari tahun 2002. Berarti kalau dihitung-hitung umur aku sekarang udah 20 tahun ya. Aku orang berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Cipageran, nomor 2, RT 2, RW 9, Kota Cimahi. Coba angkat tangan yang pernah ke rumah aku. Oke, mari lanjut ke hobi aku. Sebenarnya kalau ditanyain hobi, suka bingung sih. Tapi karena aku ngelihat definisi hobi itu sebagai kebiasaan yang sering dilakuin pas lagi waktu senggang, berarti jawabannya adalah dengerin lagu. For me, dengerin lagu itu kegiatan yang asik. Kayak lagi bosan terus daripada pikiran kosong atau bahkan mikirin yang macam-macam, kan mendingan dengerin musik ya kan. Terus bisa juga ngebenerin mood yang lagi berantakan. Terus juga aku ngerasa lebih better aja kalau sudah denger musik. Jadi makanya kalau kalian ngeliat aku denger musik terus, jangan aneh ya. Selanjutnya, aku punya moto hidup kayak the important things is to live life happily and healthy. Hidup itu singkat loh. Hidup itu cuma sekali gitu. Jadi ya udahlah gitu, jangan dibikin ribet. Cukup enjoy aja di setiap momen kehidupan, dan terus bahagia sama sehat adalah kuncinya. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita sehat bisa ngelakuin apa aja gitu kan. Jadi tetap sehat-sehat. Oke, lanjut ke orang tua ya. Aku tuh orang Sunda karena orang tua aku juga orang Sunda. Aku biasanya nyebut mama papa ke orang tuaku. Papa aku itu kerja di luar kota, nggak di Bandung. Papa kerja di salah satu perusahaan swasta di Cikampek. So, ya karena itu papa jadi jarang ketemu sama aku. Biasanya setiap seminggu sekali di hari Minggu papa aku pulang. Tapi meskipun gitu, papa suka nelfon ke aku, nanya kabar kayak udah makan belum, gimana hari ini, ada cerita apa hari ini gitu. Jadi I feel tetap ngerasa deket sama papa. Oh iya, FYI, papa aku tuh namanya Bun Bunyamin ya. Terus kalau misalnya mama, namanya Yati Rahayu Dewi. Aku setiap hari ketemu sama mama, kayak tidak ada hari gitu tanpa mama. So ya, aku jadi lebih dekat sama mama. Sering juga cerita-cerita. Jadi makanya kalau ada momen aku bakal ditinggalin sama mama, pasti bakal ngerasa mellow banget. Mungkin lebay sih, tapi ya it's me. Aku juga tinggal bareng orang tua aku. Selanjutnya, pendidikan aku. Aku mulai sekolah pas umur 6 tahun di TK Al Arif yang jaraknya gak terlalu jauh sama rumah. Terus udah setahun, aku lanjut ke SDN Cipageran Mandiri 2. Selama 6 tahun aku sekolah di sana. Selama di SD, aku pernah menang lomba calistung gitu. Terus pas jenjang SMA, aku sekolah di SMA Negeri 3 Cimahi. Dan aku ikut organisasi pramuka. Selama di pramuka ini, aku ngejabat sebagai bendahara yang kerjaannya nagih-nagih utang uang kas ke anggota. Selama di pramuka, sering banget ikutan lomba-lomba dan menang. Salah satunya pernah juara 1 cerdas cermat se-Jawa Barat. Pas SMA tuh, aku ngambil jurusan MIPA gitu, tapi sebenarnya aku nggak suka pelajaran kimia, fisika, matematikanya. Aku ngambil IPA karena biologinya. Nilai biologi aku di SMA tuh jauh lebih better daripada pelajaran MIPA lainnya. Terus aku lulus tahun 2020. Orang-orang sering bilang aku angkatan corona karena pas aku lulus pas banget datang pandemi. Jadi aku lulus tanpa ujian satupun. Sejak bulan Januari tahun 2020, aku udah mulai daftar Poltekkes jurusan kebidanan. Awalnya ngerasa bingung sih harus ngambil apa, cuman
Yang aku rasain, aku ngerasa suka aja gitu sama yang tentang kesehatan. Jadi dan pengennya masuk FK sih, tapi ya nyampe diri lah ya. So ya akhirnya mama nyaranin aku buat masuk ke bidanan aja, dan kebetulan pernah ada sepupu aku yang alumni dari Poltekkes Bandung jurusan kebidanan juga. Jadi akhirnya coba daftar aja deh. Dan seudah ngikutin proses seleksi ini itu ternyata keterima, alhamdulillah. Akhirnya aku bener-bener ngerasa tenang banget waktu itu. Udah gak bingung lagi apa yang harus aku lakuin seudah ini. Terus pembelajaran di Poltekkes mulailah bulan Oktober. Pembelajarannya dilakuin secara online karena masih pandemi. Pembelajaran online ini sebenarnya bikin kemampuan aku kurang berkembang sih, karena belajarnya nggak langsung praktek. Tapi susah senang hari demi hari aku jalanin tanpa sadar sekarang udah ada di semester 5 dan bentar lagi lulus. Kuliah di sini tuh jarang libur ya, kadang tanggal merah juga tetap masuk, weekend juga tetap kuliah, tapi ya udahlah ya, biar cepet lulus juga. Tapi meskipun jadwal kuliahnya padat, aku tetap suka kuliah di sini karena aku dikelilingin sama teman-teman yang baik, dosen yang juga pada baik. Selanjutnya, kepribadian aku. Kalau dilihat dari golongan darah, sifat aku itu terorganisir, konsisten, dan juga bisa diajak kerjasama. Oh iya, FYI, golongan darahku itu A ya. Tapi ya sebenarnya aku rasain aku nggak seterorganisir itu sih. Aku lebih ngerasa kalau ngejalanin hidup itu ya apa adanya aja, biar ngalir kayak air. Terus aku juga sering telat, tapi aku orang yang bisa dipercaya. Kalau aku disuruh baca ke Google Maps, pasti paling susah. Nggak tahu kenapa kayak susah aja gitu ngikutin arahan Google Maps. Jadi makanya aku sering banget nyasar. Menurut gaya penulisan tangan, aku tuh pemalu, rajin, suka kebebasan, gak suka tempat rame, punya percaya diri yang tinggi, punya kepribadian yang introvert, dan menurut buku Personality Plus, kepribadian aku itu pragmatis, yang menyukai kedamaian, yang punya pribadi introvert, pengamat, dan pesimis. Jadi pragmatis ini gak suka banget sama yang namanya konflik, jadi hal itu kadang bikin aku jadi orang yang permisif, kayak gitu. Kalau kata teman aku sih, kelebihan dari diri aku itu rendah hati, pendengar yang baik, mudah tertawa alias receh, terus udah gitu bisa ngehargain privacy, bisa dipercaya, optimis, dan yang lainnya. Buat kekurangannya, yang pertama bakat public speaking aku bener-bener belum bagus, dan aku juga ngerasa aku harus banget perbaikin itu. Terus aku juga suka nganggap sepele masalah, lebih banyak malu sama diam kalau di lingkungan baru, nggak peka, lupa, nggak percaya diri. Dan jujur kalau misalnya dibandingin sama kelebihan aku ngerasa lebih banyak kekurangan aku. But aku pernah dengar dari Namjoon bilang kayak gini, kita nggak perlu buat nyamain diri kita sama yang lebih sempurna, karena kekurangan kita bakal ngejadiin kita jadi edisi yang terbatas. So ya terima diri kamu apa adanya. Terus buat idol aku yang pertama adalah BTS atau Bangtan Sonyeondan. Pernah dengar kan nama itu? Wah, udah terkenal banget di sini ya kan. Di sini tuh ya BTS tuh ada 7 member. Yang pertama ada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jung Jungkook. Buat aku mereka bener-bener luar biasa. Kayak perjuangan mereka buat ada di posisi yang sekarang tuh bener-bener emang susah itu gitu. Dari mulai direndahin sana sini, dihina sana sini, dipandang sebelah mata sama orang lain, pokoknya banyak deh, sampai akhirnya mereka bisa mulai ngedapetin penghargaan-penghargaan yang bisa ngubah perspektif orang-orang tentang mereka. 2018 멜론 뮤직 어워드 글로벌 아티스트 방탄소년단 축하드립니다. BTS. Pokoknya kalau aku ceritain detailnya bakal panjang banget. Dan yang bikin aku bener-bener suka sama mereka tuh
karena project mereka di album Love Yourself. Sesuai sama namanya, bareng sama album ini mereka ngajak kita buat mencintai diri kita sendiri, terima diri kita bagaimanapun keadaannya. Kayak semenjak keluar album ini tuh jadi ngerasa, oh penting banget loh buat cintain diri sendiri dulu baru orang lain. Dan salah satu lagu favorit aku di album ini yang judulnya And Swear Love Myself. Gila, ini lagu tuh bener-bener punya makna bagus banget dan seril itu sama kehidupan nyata. Kayak contohnya ada nih cuplikan yang ini. Parah bener kan, siapa coba yang gak ngerasa kayak gitu di kehidupannya. Makanya karena lagu ini tuh bikin aku ngerasa kayak ya aku harus cintain diri aku dulu sebelum cinta sama orang lain. Dan harus selalu percaya bahwa akan ada hikmah di balik setiap kejadian hidup yang dialami. Terus sesulit apapun hidup, tetap jalani semampunya, nikmati seadanya dan syukuri semuanya. Jujur, BTS tuh bener-bener bikin kesehatan mental aku lebih better banget daripada sebelumnya. Selain grupnya, aku juga suka fandomnya yang suka disebut ARMY. ARMY itu meskipun sering dihujat sana-sini, tapi mereka tetap berusaha buat nunjukin kalau mereka tuh orang-orang hebat dan gak seburuk kayak apa yang diomongin sama orang-orang. ARMY terus fokus buat ngelindungin BTS yang sering kena hujatan juga. Dan gak jarang juga loh ARMY ngelakuin donasi atas semua BTS dalam jumlah yang besar. Terus sering juga ngelakuin kegiatan amal kayak jadi relawan buat orang yang lagi kena musibah. Terus baru-baru ini ARMY juga donasi sekitar 400 juta buat kasus bola yang di Kanjuruhan itu. Pokoknya semakin aku kenal BTS sama ARMY, maka semakin aku takjub sama keduanya. Kalau bahasa Koreanya jang banget lah. Idol yang kedua itu Iqbal. Pernah dengar kan boy group Kobe Junior atau CJR? Nah, salah satu anggotanya itu Iqbal Diakfari Ramadan. Dia lahir di Surabaya tanggal 28 Desember tahun 1999. Dia udah mulai karir dari kecil. Awalnya dia ikut ke drama musikal Laskar Pelangi, terus dia direkrut ke grup yang namanya Kobe Junior. Dari situ karir dia terus naik. Tapi yang bikin aku kagum itu meskipun dia karirnya udah bagus, tapi dia nggak ngelupain kewajiban dia sebagai pelajar. Dia juga nyeimbangin karir sama pendidikannya kayak waktu SMA-nya dia. Pas karirnya lagi naik-naiknya, dia lebih milih ikut study exchange ke United World College New Mexico, Amerika Serikat. Terus lulus di tahun 2018, langsung dia ngelanjutin lagi kuliah di Monash University di Melbourne, Australia. Tapi karirnya dia masih jalan kayak waktu dia masih ikut study exchange. Dia kayak main film Dilan 1990, Dilan 1991, Milea juga. Terus baru-baru ini main film di Mencuri Raden Saleh dengan meraup penonton sekitar 2,2 juta. Iqbal sekarang mungkin masih 23 tahun, tapi dia udah punya banyak banget pengalaman. Pokoknya keren deh. Idol yang ketiga Maudy Ayunda. Wah, siapa sih yang gak kenal dia? Mungkin tanpa aku jelasin juga pasti ngerti kan kenapa aku suka sama dia. Maudy itu perempuan yang berhasil sukses banget di dunia pendidikan sama karirnya. Dia berhasil lulus di Oxford University, Harvard University, dan Stanford University. Dan lebih parahnya lagi, dia salah satu lulusan terbaik di ketiga universitas tersebut. Udah speechless banget lah aku tentang Maudy. Kita lanjut aja ke Jerome. Ada yang belum tahu Jerome? Bisa komen di bawah ya.
Jerome tuh pinter juga ya ampun. Terus di hidupnya dia tuh bener-bener ngelaluin banyak hal. Susah banget buat ngedapetin posisi dia sekarang. Dimulai dari keinginan dia pengen ke Disneyland, bisa bikin dia kuliah di Jepang dengan full beasiswa. Keren banget kan? Terus dia juga mulai jadi content creator YouTube yang nama channelnya Nihongo Mantapu. Awalnya channel ini jarang diminati banyak penonton, tapi lama-kelamaan konten yang dikasih Jerome bener-bener beragam. Dan akhirnya berhasil ngeraih banyak penonton sampai sekarang jumlah subscribernya di angka 9,71 juta. Mungkin sekarang udah lebih kali ya. Keren banget kan? Jerome juga di bukunya yang berjudul Mantapu Jiwa bilang, memang gak ada jalan menuju Roma, tapi gak selalu Roma yang kita inginkan adalah yang terbaik. Mungkin ada Roma lain yang udah Tuhan siapin buat kita, dan hasil gak akan pernah ngianatin usaha kita. Yonggi juga pernah bilang kalau kita punya mimpi itu harus terus diperjuangin sampai diri kamu bisa jadi mimpi buat seseorang. So, aku juga punya banyak mimpi di setiap tahunnya dan semuanya aku tulis di dalam buku ini. Dan untuk target yang pertama itu aku nulis di sini, bisa mencintai diri aku sendiri. Mungkin nggak kelihatan karena merah sama kurang cahaya. Pokoknya aku ngerasa kayak rasanya susah gitu buat cinta sama diri sendiri tuh. Tapi aku ngerasa sebelum mewujudi mimpi aku yang lainnya, aku perlu buat cinta sama diri aku sendiri dulu. Dan ini semua mimpi aku di setiap tahunnya dan seterusnya. Terus udah gitu di akhir ada quotes dari Sokjin. Dia bilang, tidak perlu menyamakan kecepatan orang lain, lebih baik perlahan-lahan mengikuti kecepatan diri. Karena setiap orang memiliki ritme kehidupan yang berbeda-beda. Maksud dari dia ini adalah kayak setiap manusia tuh punya pengalaman hidup yang beda-beda. Setiap manusia itu punya pencapaian hidup yang beda-beda, dan setiap manusia itu punya jalan hidup yang beda-beda. Jadi kita tuh nggak perlu gitu nyamain jalan hidup kita sama orang lain, tuh nggak perlu. Kita jalanin diri kita sendiri apa adanya gitu, karena kita juga punya kehidupan kita sendiri kayak gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Makasih udah nyimak videonya dari awal sampai akhir.